Halo Sobat Explore Herbal, kembali lagi di series Explore Herbal, di mana kita akan membahas satu pustaka lagi yang perlu kita punya dan perlu kita tahu isinya seperti apa sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik nanti. Nah, pustaka yang kali ini akan kita bahas yaitu pustaka dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berjudul Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia seri minyak atsiri. Nah, sesuai namanya, di sini hanya membahas terkait monografi minyak atsiri. Minyak atsiri itu punya nama lain minyak terbang atau minyak menguap. Sesuai namanya, dia berupa minyak secara fisik dan mempunyai sifat mudah menguap. Jadi pada suhu ruang, kalau dibiarkan terbuka, dia akan menguap sehingga ya habis seperti itu. Nah, minyak atsiri ini juga membawa atau memiliki bau khas spesifik sesuai bau dari bahan herbal aslinya, khususnya tanaman. Nah, walaupun namanya materia kosmetika, nah tidak hanya produk-produk kosmetika atau pihak-pihak yang ingin memproduksi kosmetika yang perlu tahu ini, karena minyak atsiri juga dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam jenis-jenis produk lainnya, seperti obat bahan alam, perbekalan kesehatan rumah tangga, ataupun dijual dalam bentuk minyak langsung sebagai bibit parfum atau bahan baku herbal. Kita lihat lebih dalam. Nah, ini terbitan tahun 2023, jadi cukup baru ya, sehingga kita tentu eh, bisa menggunakan pustakanya. Nah, seperti pustaka lain, dia ada daftar monografi yang akan mempermudah kita untuk mengetahui isi dalam pustaka ini apa saja, kemudian daftar istilah untuk yang tidak kita mengerti kata-kata yang digunakan dalam monografinya, kemudian ketentuan umum, lalu masuk ke monografi, dan terakhir indeks. Nah, kita lihat apa saja minyak yang ada di sini. Nah, di sini ada 35 jenis minyak. Kita lihat ada minyak adas, minyak akar wangi, minyak bunga sedap malam, minyak cempaka, minyak cendana, minyak cengkeh, minyak deringo, minyak eukaliptus, minyak gaharu, minyak gandapura, minyak jahe, jeruk purut, minyak kelabet, minyak kerangean, minyak kunyit, minyak lada, minyak mawar, minyak melati, minyak mesoyi, kemudian minyak mint, minyak daun nilam, minyak pala, minyak permen, minyak serai, kemudian ada minyak kamboja, kapulaga putih, kayu manis, kemangi, kemukus, kenanga, ketumbar, kemudian ada minyak serai, ini minyaknya minyak dari serai dapur, kemudian minyak dari serai wangi, minyak sirih, dan temulawak. Nah, dari minyak yang tadi saya sebutkan sudah eh, diketahui mungkin beberapa karena sudah umum di pasaran diperjualbelikan, namun yang lain mungkin jarang didengar karena jarang dimanfaatkan. Namun produknya ada, cuma mungkin dia dijual terbatas dan harganya mahal karena persentase di dalam bahan herbal sendiri dia sedikit gitu. Jadi otomatis harganya mahal karena proses isolasinya itu memakan biaya besar. Nah, istilah kita lihat ke salah satu monografi, mungkin saya pilih Gaharu ya, karena Gaharu uh, lumayan mahal harganya, bahkan sangat mahal gitu ya saat ini. Kita lihat seperti apa. Nah, minyak Gaharu. Oleum aquilariae malasensidis gitu ya. Nah, dari tanaman ini Aquilaria malasensis Lam.
suku atau keluarga tanamannya Timelaceae, kemudian nama daerah Alim Mengkaras Kare Halim, ya di Sumatera. Bagian yang digunakan kayu. Nah, di monografi setiap minyak atsiri disebutkan terkait deskripsi tumbuhan asal supaya kita tidak salah mengenali tanaman gitu ya untuk panen. Nah, sini ada tanamannya seperti apa. Ini kayunya, nampakan kayunya. Kemudian ketika sudah dipanen menjadi simplisia, bentuknya seperti ini. Menampakkannya seperti ini, walaupun mungkin secara bentuk nanti bisa lebih kecil, lebih besar, atau lebih lebar, lebih sempit seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga nah, penampang pohon. Jadi disebutkan lebih detail gitu ya, ini gaharu dari sisi daun seperti ini. Kemudian cara budidaya. Nah, di sini juga dijelaskan cara budidaya. Nah, ini kan tidak hanya diperlukan oleh produsen, bahkan para petani atau dari uh, pihak-pihak di kebudayaan atau perhutanan gitu ya, kalau mau menanam gaharu, kan pustaka ini juga penting seperti itu. Nah, ini menyampaikan teknik budaya umum gaharu ataupun bahan herbal lain pemproduksi minyak atsiri seperti itu. Walaupun nanti bisa dimodifikasi, dioptimalisasi lagi prosesnya. Kemudian cara panen, nah ini karena panen sangat mempengaruhi juga ke kualitas simplisia dan kualitas minyak atsiri nantinya. Sini juga disebutkan cara panen. Nah, khususnya gaharu yang eh, tidak bisa dipanen, diambil begitu saja karena ada proses untuk eh, minyak ini diproduksi gitu ya. Jadi di sini disebutkan gaharu yang dipanen adalah gaharu yang sudah mengandung gubal gaharu, gitu ya, sudah mengandung damar wangi. Nah, di sini ada nanti cara uh, bagaimana mengoptimalkan produksi damar. Nah, di sini disebutkan tandanya mengeluarkan bau harum, terutama bila nanti diambil sampelnya sedikit lalu dibakar, asapnya akan mengeluarkan bau harum yang menjadi ciri khas bau gubal gaharu. Nah, tanda-tanda morfologis gaharu yang siap panen dari hasil inokulasi, gitu ya. Jadi ada proses inokulasi. Nah, kulit batang dan apa-apanya di sini sudah disebutkan. Ada dua jenis panen, panen habis dan juga panen pilih. Pasca panen, jadi ada teknik atau penanganan pasca panen di sini juga disebutkan. Jadi untuk mendapatkan simplisia gaharu yang berkualitas, diharapkan kita bisa memanfaatkan informasi dari sini supaya kualitas gaharunya baik, kandungan eh, di dalamnya juga baik, sehingga dapat dihasilkan minyak atsiri yang sesuai standar. Nah, proses pembuatan minyak gaharu yang disarankan dengan destilasi uap dan destilasi air. Jadi dengan penyulingan, dia seperti kebanyakan minyak atsiri. Deskripsi minyak, jadi ketika minyaknya sudah diambil dari proses penyulingan, dia memiliki pemberian seperti apa, kelarutannya seperti apa, indeks bias pada jenis rotasi optis. Nah, di sini bisa ditentukan di laboratorium. Kemudian kandungan kimia. Nah, minimal mengandung berapa ini ya ada tiga senyawa yang disebutkan di sini itu minimal harus ada dalam minyak gaharu sehingga dapat dikatakan kualitasnya baik. Nah, terutama 224 metoksifenil etil kromon. Nah, ini senyawa markernya. Kegunaan minyak atsiri gaharu di sini disebutkan sebagai antioksidan, masking, skin conditioning, dan skin protecting. Dengan data keamanan atau toksisitas, lethal dose 50-nya yaitu secara oral, jadi ketika dikonsumsi gitu ya, eh, akan menyebabkan 50% kematian pada mencit ketika diberikan pada dosis lebih besar dari 2000 mg per kilogram berat badan. Nah, ini kita bisa konversi ke dosis manusia. Nanti bisa dilihat ini adalah dosis
optimum gitu ya, yang menjadi batas titik nanti kalau dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan keracunan. Atau di sini kematian pada 50% hewan percobaan. Nah, di sini disebutkan juga pustaka. Nah, seperti itu. Itu salah satu monografi dalam material kosmetika seri Minyak Atsiri. Kita stop dulu. Nah, itu salah satu pustaka yang dapat kita gunakan dalam belajar herbal. Semoga dapat dipahami dan digunakan. Bisa juga di-download ya. Jadi pustaka ini bisa di-download secara gratis di internet. Oke, semoga series Explore Herbal kali ini bermanfaat. Kita kembali lagi pada series Explore Herbal berikutnya. Dadah!